Foetus, aptek, distribusi, metabolisme, dan eliminasi obat itu akan berperan di dalam konsentrasi obat pada foetus dan efeknya pada foetus. Sekali obat itu mencapai foetus, beberapa faktor itu akan menentukan konsentrasi obat bebas dalam arteriole umbilicalis. Yang pertama adalah aptek. Aptek obat oleh foetus itu tergantung dari protein binding, lipid solubility, dan pKa. Disebabkan oleh karena lebih sedikitnya protein total pada foetus dibandingkan dengan ibu, maka kapasitas plasma protein binding foetus itu lebih rendah daripada ibu. Maka dari itu jumlah obat bebas pada plasma akan lebih banyak. Obat-obat yang sangat larut di dalam lemak seperti bupivakain dan etidokain diabsorpsi oleh jaringan foetal dan akan mengurangi konsentrasi obat di dalam plasma. pH foetal itu penting untuk menentukan bentuk ion dan non-ion obat. Normal pH foetus itu bervariasi, yakni antara 7,32 sampai 7,38, sedangkan pH ibu antara 7,38 hingga 7,42. Di dalam keadaan normal, transfer obat dari ibu ke foetus itu tergantung dari perbedaan konsentrasi. Apabila foetus asidotik pH yakni kurang dari 7,20, maka obat dalam bentuk non-ion dari ibu itu bisa mencapai foetus dan akhirnya disosiasi pada bentuk ion. Bentuk ion itu bisa mendapatkan trapped pada foetus sebab tidak mampu menembus plasenta. Fenomena inilah yang disebut sebagai ion trapping. Kemudian yang selanjutnya adalah distribusi. Nah, distribusi itu disebabkan uniknya sirkulasi foetal. Maka ada perbedaan konsentrasi obat yang nyata di dalam vena umbilikal dan arteri umbilikalis. Konsentrasi dalam A umbilikal itu merupakan refleksi dari konsentrasi obat di dalam otak foetal dari vena umbilikalis daerah menuju hepar melalui ductus venosus. Lobus kiri liver mendapatkan darah dari vena umbilikal, sedangkan lobus kanan itu dari vena porta. Pentotal intravena pada ibu itu diambil oleh liver foetal dalam jumlah yang nyata. Jadi, liver foetal itu menolong ekstraksi substansial jumlah obat yang memasuki foetus dan menolong proteksi otak foetal. Aptek yang tinggi juga terlihat untuk halotan, lidokain, dan siklamid. Dilusi yang progresif dari konsentrasi darah vena umbilikal. Darah vena umbilikal yang memasuki hepar atau ductus venosus didilusi oleh darah yang berasal dari ekstremitas inferior ataupun traktus gastrointestinal. Ya, daerah vena umbilikal yang didilusi ini itu akan shunting ke foramen oval dan menuju otak foetus. Kemudian extensive right to left shunt dari sirkulasi foetal itu kira-kira sebanyak 50% curah jantung foetal kembali ke plasenta tanpa melalui perfusi jaringan foetal. Hal ini itu berhubungan dengan adanya shunting dari sirkulasi foetal melalui foramen oval dan ductus arteriosus. Mekanisme ini akan menyebabkan pengurangan kontak otak foetal dengan obat-obatan yang terdapat sirkulasi. Ada 3 alasan bahwa pentotal apabila diberikan dalam dosis terapi pada ibu yaitu 4-6 mg per kg itu bisa mengakibatkan bayi tetap bangun dan menjerit meskipun ibunya tidur. Hal ini karena yang pertama, ekstrasi oleh liver foetal. Yang kedua, dilusi progresif dari konsentrasi dalam darah vena umbilikal. Dan yang ketiga, right to left shunt pada jantung foetus. Kemudian yang selanjutnya adalah metabolisme dan eliminasi. Nah, meskipun aktivitas enzim liver pada foetus itu lebih rendah daripada orang dewasa, akan tetapi foetus itu bisa mengantisipasi pemberian obat dengan dosis terapi pada ibu. Foetus yang prematur dapat memetabolisme pemberian obat anestesi lokal pada ibu. 2-kloroprokain itu bisa dimetabolisme oleh foetus yang prematur. Sebaliknya, mepivakain dimetabolisme secara tidak sempurna dan obat ini sebagian besar diekskresi melalui ginjal tanpa berubah bentuk.
Simpulannya, jadi ya, kebanyakan obat yang diberikan pada ibu itu bisa menembus plasenta dan mencapai fetus. Akan tetapi, disebabkan karena uniknya fotal sirkulasi itu, maka hanya sebagian kecil obat saja yang mencapai otak dan miokardium fetus serta menyebabkan depresi fetal.